Halo sobat, jumpa lagi nih kita di channel Onobe. Kita masih akan menceritakan tentang serial anime favorit kita semua, Tokyo Revenger. Di episode sebelumnya, telah kita ketahui Maiki harus menghadapi situasi terburuk saat menyaksikan adik tercintanya mati di depan matanya sendiri. Hal itu tentunya akan membuat Maiki semakin dekat untuk jatuh ke dalam kegelapan. Lalu bagaimanakah dengan Draken jika dia mengetahui Emma mati? Yuk langsung aja kita bahas. Kita awali cerita ini dengan memperlihatkan Kisaki yang sedang duduk sendirian. Tampaknya Kisaki sedang memikirkan sesuatu setelah dia berhasil melakukan kejahatannya. Namun beberapa saat kemudian, Kurokawa Izana datang menghampirinya. Izana mengatakan dia telah mengganti Kisaki dengan orang lain sehingga namanya bersih dari catatan kriminal. Dapat kita lihat hal yang seperti ini sebelumnya dikerjakan oleh Kisaki, tapi sekarang malah orang lain yang mengerjakan itu untuknya. Sebenarnya siapa Kisaki ini? Masih menjadi pertanyaan besar untuk kita semua ya sobat. Lalu Kisaki pun mengatakan sesuatu pada Izana. Baginya Maiki tetaplah yang terbaik dan dia sangat yakin dengan itu. Maiki tidak harus menggunakan otak untuk berdiri di depan semua orang. Dia hanya butuh penampilan. Bagi Kisaki, Maiki adalah medium mutlak untuk menjadi seorang pemimpin. Kisaki juga mengatakan Maiki tidak akan bisa berkembang dengan sisa anggota Toman saat ini. Itu hanya akan menyia-nyiakan potensinya. Maka dari itu Kisaki harus memperbaikinya. Dari apa yang telah dikatakan Kisaki, itu terdengar seperti keegoisan dalam dirinya. Awalnya Kisaki datang dengan rencana untuk membunuh Draken. Saat itu dia menggunakan Kiyomasa yang telah menyimpan dendam pada Draken. Tapi tepat ketika rencananya berjalan dengan baik, seseorang muncul menghancurkannya. Dia adalah pahlawan kita, Takemichi. Saat itu Kisaki tidak menyadari kalau Takemichi akan datang. Dan karena Takemichi, rencana pembunuhan Draken pun gagal. Tidak sampai di situ, Kisaki masih mencoba untuk datang dengan rencana yang lain. Saat itu Kisaki menggunakan Valhalla. Dia sengaja membuat Valhalla dengan tujuan untuk menempatkan Maiki di puncaknya. Tapi saat itu, rencana Kisaki kembali digagalkan oleh orang lain, yaitu Baji Keisuke. Dan dari yang telah kita ketahui, Kisaki jugalah dalang di balik kematian Baji. Bagi Kisaki, dia hanya harus membersihkan semua yang menghalanginya dengan caranya sendiri untuk mencapai tujuannya. Tapi meskipun Kisaki sudah melakukan semuanya, tidak pernah ada yang sesuai dengan keinginannya. Untuk diketahui, keinginan Kisaki adalah menciptakan Tomannya sendiri, tapi tetap ada Maiki yang menjadi pemimpinnya. Namun Kisaki sangat terobsesi dengan Maiki dan akan membuat Maiki seperti seharusnya. Dan meskipun Kisaki telah dikeluarkan dari Toman, dia tetap akan datang kembali untuk memperbaikinya. Lalu Kurokawa Izana bertanya kepada Kisaki, jadi apakah membunuh Emma adalah bagian dari rencana terakhir Kisaki? Izana pun juga menanyakan satu hal yang tidak dia mengerti. Kenapa Kisaki rela mengambil resiko dan mengotorkan tangannya sendiri untuk membunuh Emma? Padahal Kisaki bisa saja memanipulasi yang lain untuk melakukan itu. Namun saat itu Kisaki tidak memberikan jawabannya. Kisaki malah balik bertanya kepada Izana. Apa cuma itu yang bisa Izana tanyakan untuk orang yang sudah membunuh adik kandungnya? Namun bagi Izana, Emma bukanlah siapa-siapa. Karena setelah 10 tahun dia hidup di penjara, hanya Shinichiro lah satu-satunya orang yang mengunjungi dan mengisi kekosongannya saat itu. Lalu satu-satunya hal yang menjadi ketertarikannya adalah semua hal yang Shinichiro sukai apapun itu. Dan untuk Kisaki, bagi Izana, kejahatan Kisaki telah memuaskan hatinya. Karena itulah Izana tidak mempermasalahkan jika harus dimanfaatkan oleh Kisaki. Situasinya saat ini Kurokawa Izana dan Maiki ada di tempat yang sama. Mereka berdua benar-benar kesepian.
Maka dari itu Izana akan menjinakkan Maiki. Lalu Izana pun mengingatkan kepada Kisaki untuk mempergunakan waktunya dengan baik dan jangan tergesa-gesa. Lalu Toman semuanya akan menjadi milik Kisaki. Saat itu Kisaki hanya terdiam mendengarkan perkataan Izana dan hanya memikirkan apa yang akan Takemichi lakukan selanjutnya. Lalu scene pun berganti ke rumah sakit. Di situ terlihat Takemichi dan Maiki yang sedang duduk menunggu Emma. Saat itu Draken datang dengan wajah datarnya. Lalu langsung mengajak Maiki untuk keluar sebentar. Saat sudah berada di luar, Draken pun menanyakan kepada Maiki apa yang telah terjadi. Namun saat itu Maiki hanya bisa diam mendengarkan pertanyaan Draken. Lalu Draken pun memukul Maiki dan bertanya lagi, bagaimana hal itu terjadi ketika Maiki juga berada di sana. Namun tetap saja Maiki hanya terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Hal itu membuat Draken menjadi sangat marah saat itu. Karena bagi Draken, Emma adalah orang yang dicintainya. Dan seharusnya Maiki melindungi Emma saat itu. Lalu seketika Takemichi berlutut dan mengatakan pada Draken kalau kejadian itu adalah salah Takemichi. Karena saat itu Takemichi lah yang paling dekat dengan Emma. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan Emma. Jadi tolong, jangan menyalahkan Maiki. Jika ada yang harus disalahkan, itu semua adalah salah Takemichi. Maka dari itu Takemichi pun memohon kepada Draken agar jangan memukuli Maiki karena kesalahannya. Tapi saat itu Draken malah menjadi semakin marah dan langsung memukul Maiki lagi. Takemichi pun juga berusaha untuk menghentikannya. Namun Draken tetap saja menghajarnya dan mengatakan, bukankah Maiki membangun Toman untuk melindungi semua orang? Tapi kenapa hal itu telah membuat Pachin ditahan? Lalu Baji sudah mati. Kazutora pun juga ikut ditahan. Dan sekarang malah Emma yang mati. Saat itu Maiki hanya bisa menerima pukulan demi pukulan dari Draken tanpa melawan sedikit pun. Takemichi yang mencoba untuk menghentikannya pun juga terkena pukulannya. Hingga akhirnya Maiki tidak bisa berdiri lagi. Barulah Draken berhenti menghajarnya. Sosok Draken yang kita kenal sebagai pria yang kuat yang pernah mengalahkan 100 anggota Black Dragon sendirian. Pada akhirnya tidak bisa juga menahan air matanya karena Emma-nya telah mati. Lalu apakah Draken dan Maiki dapat menerima kenyataan ini ketika orang yang mereka cintai mati? Tidak seperti Takemichi yang bisa kembali mengulangnya ke masa lalu. Untuk Draken dan Maiki itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Takemichi sangat memahami apa yang dirasakan mereka berdua saat ini. Terutama kepada Maiki yang harus ditinggalkan orang terdekatnya satu persatu. Takemichi paham Maiki pasti tidak kuat dengan kejadian ini. Setelah Maiki harus kehilangan segalanya, tentunya dia tidak akan bisa menerima kenyataan itu. Sehingga Maiki pun tidak punya pilihan lain selain jatuh. Lalu scene pun berganti ke sisi Toman. Terlihat semua anggota sudah bersiap untuk melakukan pertarungan. Namun mereka tampak seperti anak ayam tanpa induknya. Akun dan Shifuyu mencoba untuk menghubungi Maiki dan Takemichi. Namun tidak satu pun dari mereka berdua yang menjawab teleponnya. Hingga akhirnya Inui datang ke sana dan memberitahukan kepada semuanya sesuatu yang buruk telah terjadi. Emma, adiknya Maiki, telah mati. Seketika semua anggota yang mendengar kabar itu pun kaget dan mengkhawatirkan bagaimana keadaan Maiki. Apakah Maiki akan baik-baik saja dengan kejadian itu? Lalu di tempat Maiki saat ini, terlihat Takemichi sedang mencoba untuk berbicara dengannya. Mungkin sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengatakannya. Tapi hari ini adalah hari pertempuran terakhir dengan Tenjiku. Semua anggota tidak akan bisa melanjutkannya tanpa perintah dari Maiki. Saat itu Takemichi juga mengingatkan pada Maiki kalau orang yang telah membunuh Emma adalah Kisaki. Maiki seharusnya tahu Kisaki adalah orang yang licik.
Namun karena Maiki tidak memberikan respon apapun, akhirnya Takemichi memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan dengan Tenjiku ini sendirian. Takemichi pun pergi meninggalkan Maiki. Saat itu yang ada dalam hatinya, dia bertekad, meskipun dia hanya sendirian, dia tetap harus melangkah maju demi menyelamatkan semuanya. Bahkan saat itu Hina pun tidak bisa menahan tangisnya setelah mengetahui Emma mati. Tentunya Takemichi juga tidak akan membiarkan Hina harus bersedih seperti itu. Takemichi pun mencoba menghibur Hina dengan membuat ekspresi wajah di jempolnya. Takemichi mengatakan dia akan melindungi Hina. Seketika hal itu pun bisa membuat Hina berhenti menangis. Namun saat itu Takemichi harus pergi meninggalkannya karena masih ada sesuatu yang harus Takemichi lakukan. Tapi sebelumnya Takemichi mengatakan, pahlawan tidak akan lari. Yang hanya diinginkan Takemichi adalah membuat Hina bahagia. Maka dari itu Takemichi akan melindunginya meskipun dia harus mati hari ini. Gila si Takemichi. Bahkan dalam keputusasaan pun Takemichi tetap melakukannya sendirian. Lalu saat di luar ternyata sudah ada Chipuyu yang menjemputnya. Karena semua anggota sudah menunggu. Chipuyu pun mengatakan di hadapan semua anggota Toman kalau Maiki dan Draken mereka tidak bisa mengikuti pertempuran hari ini. Tentu saja hal itu membuat semua anggota panik karena tidak mungkin mereka bisa bertarung tanpa ketua dan wakilnya. Dan sudah pasti mereka akan kalah. Saat itu mereka semua berpikiran untuk mundur saja dari pertarungan ini. Namun Takemichi mengatakan memang benar jika mereka mundur saat ini, Toman bisa menyusun ulang strategi dan bersiap-siap untuk mendapatkan kemenangan. Tapi bagi Takemichi, hari ini Toman tetap akan menyerang Tenjiku. Seketika setelah mengatakan itu, Takemichi pun menuai protes dari semua anggota Toman. Mereka mengatakan omong kosong apa yang telah Takemichi katakan. Hal itu sangat mustahil jika mereka bergerak tanpa Maiki dan Draken. Dan sejak kapan Takemichi yang memerintah mereka? Saat itu Takemichi pun mendapat banyak cacian dari anggota yang lainnya. Mereka menyuruh Takemichi untuk bertarung sendiri saja. Lalu mereka pun balik badan dan bermaksud untuk meninggalkan Takemichi. Meskipun begitu, Takemichi tidak menyalahkan mereka yang tidak ingin bertarung dengannya. Tapi yang Takemichi ketahui, jika mereka mundur sekarang, hal itulah yang diinginkan Kisaki. Saat itu Takemichi tidak punya pilihan lain, bahkan jika dia harus pergi sendirian. Takemichi tidak akan mundur dari pertempuran itu. Dan setelah melihat kegigihan Takemichi, Chipuyu pun memutuskan juga akan bertarung bersamanya. Bahkan Akun, Yamagishi, Makoto dan Takuya pun juga akan mengikuti Takemichi. Mereka akan selalu bersama Takemichi. Mereka mengatakan Takemichi lah yang satu-satunya tidak akan kabur. Lalu ajaibnya, saat itu Smile, Mitsuya dan yang lainnya pun ke sana untuk mendukung Takemichi. Smile juga mengatakan Takemichi bukanlah orang yang bertarung untuk menang, karena yang idiot cuma Takemichi. Itulah kenapa dia tidak pernah kabur. Meskipun Smile dan Mitsuya tidak bisa bertarung saat itu, tapi mereka meminta pada Takemichi untuk membawa wakilnya, yaitu Engri dan Hakkai. Inui yang melihat situasinya saat itu seperti tidak percaya dengan apa yang akan mereka lakukan. Tapi itulah kenyataannya Toman. Satu untuk semua, semua untuk satu. Chipuyu juga mengatakan kepada semua anggota yang ada di situ, kesempatan mereka untuk menang adalah 0. Tapi jika mereka mundur sekarang, maka itu akan menjadi akhir untuk Toman. Mereka harus membuktikan kalau mereka adalah Toman, bahkan jika Maiki tidak ada bersama mereka. Seketika Chipuyu pun berhasil mengembalikan lagi semangat bertarung mereka. Bahkan Payan pun heran bagaimana Takemichi melakukannya. Tapi karena itulah dia sangat mencintai Toman. Saat itu juga Takemichi kembali mengatakan kepada Chipuyu, dia akan menyelamatkan Emma dan Baji, entah bagaimanapun caranya. Tapi fakta Takemichi bisa melompati waktu itu adalah sesuatu yang bukan mustahil. Maka dari itu Takemichi tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini.
Lalu mereka pun bersiap untuk pergi melawan Tenjiku saat itu juga. Kita beralih ke sisi Tenjiku. Di pelabuhan ke-7 Yokohama, sesuai dengan tempat yang telah dijanjikan, semua anggota Tenjiku telah menunggu kedatangan Toman. Furukawa Izana mengatakan malam ini sejarah akan dibuat. Malam di mana para gangster terbaik berkumpul dan para berandalan lain yang sudah diakuinya. Sembari menunggu kedatangan Toman, saat itu Izana melakukan pemanasan dengan bertarung melawan 6 orang teratas sendirian. Namun mereka semua kalah dan tunduk kepada Izana. Bagi mereka Izana adalah seperti monster. Lalu Kakucho pun mengatakan pada Izana, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sepertinya Toman tidak akan datang. Saat itu para top 4 Tenjiku juga sudah berkumpul. Madarame mengatakan dia dan Rindo Haitani akan mengatasi Mitsuya dan Smile. Lalu Mucho akan mengatasi divisi pertama. Saat itu Mucho mengatakan pada Izana, mereka era S62 yang dipanggil sebagai generasi terburuk. Sebelumnya telah kehilangan mimpi mereka. Namun sekarang Izana telah membuatnya menjadi kenyataan. Dan bagi Mucho, tentunya ini akan menjadi akhir dari Toman. Saat itu Izana juga mengatakan di hadapan semua anggotanya, dimulai dari sekarang, Tenjiku akan naik ke atas. Mereka akan mengambil alih seluruh geng Toman, lalu akan ikut terlibat dalam bisnis gelap. Izana tidak peduli mau Yakuza atau bukan. Mereka akan menghancurkan siapapun yang menantang. Lalu mereka akan mendominasi dunia kejahatan di Jepang. Dan bersamaan dengan itu, Izana ingin membuat Maiki mendukungnya. Izana akan membuat Maiki menderita sampai akhir yang sangat pahit. Lalu Madarame dan Mochi juga mengatakan Toman akan menjadi geng yang sangat tidak berguna tanpa Maiki. Dan juga sampai saat itu, tidak ada satupun dari Toman yang datang. Namun Kisaki membantahnya. Kisaki yakin, Toman atau lebih tepatnya Takemichi pasti akan datang. Lalu seketika terdengar suara motor dari anggota Toman yang datang mendekati tempat pertarungan itu. Semua anggota Tenjiku yang mengira Toman tidak akan datang jika tidak ada Maiki. Seketika mereka pun kaget dan tidak percaya kalau Toman benar-benar telah datang saat itu. Pertarungan pun sudah ada di depan mata. Namun sayang, episode ini harus berakhir sampai di sini. Kira-kira akan seperti apa pertarungan kedua geng ini nantinya? Dan bagaimanakah perjuangan Takemichi memimpin Toman di pundaknya saat itu? Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, untuk teman-teman yang baru nonton di channel ini, jangan lupa di subscribe dan like-nya ya. Dukungan dari kalian semua akan menjadi penyemangat Onobe untuk upload cerita dari episode selanjutnya.